Siapakah wanita tangguh yang mampu menundukkan hati bangsanya, memimpin dengan bijaksana, lalu bersujud tanpa ragu kepada Tuhan semesta alam? Banyak orang mengenal kisah Nabi Sulaiman, tapi sedikit yang tahu tentang sang ratu yang membawa seluruh negerinya kepada cahaya, ratu dari negeri Sabah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kolom komentar. Di sebuah wilayah yang subur dan megah, tersembunyi di antara lembah dan gunung Yaman, hiduplah sebuah kaum yang makmur bernama Sabah. Negeri itu dikenal sebagai penguasa perdagangan, surga pertanian, dan tanah yang tak pernah kekurangan air. Di atas tahta megah yang dijaga ribuan prajurit berdirilah seorang wanita yang tidak hanya cantik dan cerdas, namun juga sangat berani, Ratu Balqis. Ia adalah simbol keadilan dan kekuatan. Meski seorang wanita, ia berhasil memimpin dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Rakyatnya mencintainya. Tapi ada satu hal yang membuat kerajaannya tersesat. Mereka menyembah matahari, bukan Allah Sang Maha Pencipta. Di tengah-tengah masa keemasannya, datanglah seekor burung kecil membawa berita besar. Namanya Hudhud. Ia adalah utusan rahasia Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat burung itu kembali dari pengintaian, ia melaporkan, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, ku dapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikannya tampak indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk." Quran Surah An-Naml, ayat 22-24. Maka Nabi Sulaiman pun menulis surat, sebuah surat yang ringkas, namun mengguncang kerajaan besar itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Janganlah kalian menyombongkan diri terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Balqis membaca surat itu dengan dahi mengernyit. Ia tahu ini bukan surat biasa, dan yang lebih mengejutkan, itu berasal dari seorang raja yang bisa berbicara dengan burung dan jin. Ia tidak gegabah. Sebagai pemimpin sejati, Ratu Balqis memanggil para pembesarnya untuk bermusyawarah. "Wahai para pembesar, berilah aku pendapat kalian. Aku tidak akan memutuskan suatu urusan sebelum kalian hadir." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Quran Surah An-Naml, ayat 29-33. Namun Ratu Balqis memilih jalan damai. Ia tahu, ini bukan perang biasa. Maka ia mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, untuk menguji, benarkah ini Nabi, atau hanya raja yang menginginkan upeti? Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri Sabah secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." Quran Surah An-Naml, ayat 36-37. Lalu Nabi Sulaiman berkata pada pasukannya, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku, sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Namun, seorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu, sebelum matamu berkedip." Dan seketika, singgasana megah itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Quran Surah An-Naml, ayat 38-40. Nabi Sulaiman pun berkata kepada Ratu Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika Ratu Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Ia terdiam, hatinya gemetar. Ia tahu, ini bukan manusia biasa. Ini adalah utusan Tuhan. Maka Ratu Balqis pun berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku.
Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah An-Naml, ayat 44. Setelah keislaman Balqis, negeri Sabah berubah menjadi pusat cahaya dan tauhid. Ia tetap memimpin, tapi kini bukan atas nama kekuasaan, melainkan sebagai hamba Allah yang taat. Namanya mungkin tak banyak disebut orang, tapi Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Sebuah pelajaran bahwa kekuasaan, kecerdasan, dan keindahan tak berarti apa-apa tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.